Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Tidak ada? Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini.
Yang pertama, pengkhotbah hari ini. Yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, di kebaktian remaja, kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. 2. Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia. Pada hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, dalam kebaktian umum 1 dan 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. 3. Pembinaan pasutri akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di ruang serbaguna dengan tema Reconnecting. Dilayani oleh Pendeta Caleb Kiantoro dari GKMI Sidoarjo. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu dengan usia pernikahan 10 sampai dengan 25 tahun. Namun bagi Bapak Ibu yang usia pernikahan di bawah 10 tahun, diperbolehkan untuk menghadirinya dan jemaat dimohon untuk mendukungnya di dalam doa. 4. Nonton bareng akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di ruang serbaguna. Dimohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam kegiatan ini, serta jemaat dimohon mendukungnya di dalam doa. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
bersama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Damai Kristus beserta saudara, kini dan selamanya. Setiap bulan Oktober, jemaat-jemaat di Sinode GKJ dan GKI mengadakan masa penghayatan hidup berkeluarga. Dan minggu pertama bulan Oktober, kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Perayaan perjamuan dan bulan keluarga ini kiranya memperbaharui kita untuk ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mengasihi dan melayani sesama, mulai dari kebersamaan di tengah keluarga. Di seluruh bumi nama-Mu, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi. Namamu besar, keagungan-Mu
domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Apakah ada keluarga yang tidak pernah berkonflik? Setiap keluarga pasti pernah mengalami. Baik itu karena kita yang memulai atau kita yang tersakiti. Mari kita datang dalam pengakuan dosa pada Tuhan akan rapuhnya kita sebagai bagian dari keluarga. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kerapuhan kami sebagai bagian dari keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan, karena seringkali mulut dan perbuatan kami menyakiti bahkan melukai keluarga, juga teman, ataupun orang lain. Atau bahkan saat ini kami yang merasa tersakiti oleh keluarga kami. Tapi biarlah kami selalu mengingat dasar kasih yang sudah Engkau berikan terlebih dahulu dalam hidup kami. Dan itulah yang akan menguatkan dan akan memulihkan kehidupan keluarga kami. Terima kasih atas kasih, pemulihan, dan pengampunan yang Engkau berikan. Amin. Karena pengampunan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan di dalam berita anugerah ini menolong kita untuk menyambut kasih karunia-Nya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan
Sebelum kita bersama-sama dalam membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang ya Tuhan untuk menyambut panggilan-Mu pada saat ini. Tuhan, hadirlah, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu kami menyerahkan diri kami. Kami bersedia dibentuk, kami bersedia untuk semakin lebih baik lagi. Dan kami bersedia untuk memasuki panggilan Tuhan, mengasihi sesama kami, dimulai dari diri kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dalam Injil Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celi?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dengan setia hari demi hari. Haleluya. Haleluya.
selamat pagi. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Saudara, hari ini kita kembali memasuki bulan keluarga. Setiap bulan Oktober, GKJ dan Sinode GKI atau GKI Sinode Jawa Tengah itu melaksanakan bulan keluarga. Dan biasanya memang bulan keluarga ini dimulai identiknya dengan perjamuan kudus ya, karena setiap minggu pertama di bulan Oktober itu selalu diperingati sebagai waktu perjamuan kudus sedunia. Jadi hanya dalam minggu pertama bulan Oktober itu biasanya diperingati sebagai perjamuan kudus sedunia. Nah, memasuki bulan keluarga hari ini kita sudah punya tema besar seperti materi yang diberikan dari lembaga LPPS, Sinode GKJ dan GKI SP Jateng. Ada di kanan kiri Bapak Ibu, bisa dibaca? Apa? Supaya kamu saling mengasihi. Dan subtema dalam kebaktian minggu pada hari ini adalah keluarga dipanggil ikut serta menyatakan pekerjaan Allah. Maka saya mau memulainya dengan sebuah cerita, ilustrasi cerita. Dikisahkan ada seorang pendeta, ya, saya langsung begini ya, tapi bukan saya Bapak Ibu. Ada seorang pendeta baru pulang dari luar negeri. Nah, ini yang saya bilang bukan saya karena saya belum pernah ke luar negeri ya. Seorang pendeta baru pulang dari luar negeri dan ketika dia sampai pesawatnya mendarat di bandara, dia minta tolong seorang anggota jemaatnya untuk menjemput. Dijemputlah dia di bandara, kemudian ketika dia sudah dijemput, mereka berdua melakukan satu perjalanan ke tempat yang mereka tuju. Di dalam perjalanan, ya, nggak mungkin kan dua-duanya saat teduh sepanjang jalan gitu ya. Jadi mereka saling ngobrol, mereka saling bercerita. Nah, mulailah anggota jemaat ini menyampaikan keluh kesahnya sama si pendeta tadi. Dia menyampaikan keluh kesahnya karena rumahnya baru hancur kena badai. Jadi mungkin ketika situasi pendetanya di luar negeri gitu ya, ada terjadi bencana, rumahnya si anggota jemaat ini hancur kena badai. Kemudian pendeta ini berkata, nah kan sudah dari dulu ku bilang bertobat. Kamu gak pernah mau sih bertobat. Sekarang Tuhan itu menghukum kamu supaya kamu bertobat. Sabar, ceritanya belum selesai. Anggota jemaat ini kemudian menjawab, lah kok begitu sih Pak, gitu ya katanya. Kok begitu sih Pak Pendeta? Tapi ngomong-ngomong, rumah Bapak juga hancur loh kena badai. Apa kata pendeta ini Bapak Ibu? Oh ya? Memang rencana Tuhan itu. Kadang-kadang ya begitu itu rencana Tuhan kan, susah melampaui akal pikiran kita. Saudara nangkep maksudnya ya? Nangkep ya? Jadi anggota jemaatnya ini udah berkeluh kesah, dia bilang, aduh Pak gimana ya rumah saya nih kena badai nih, hancur semua tuh. Mungkin dia cerita, itu bangunnya dulu dari nol, pakai keringat dan darah gitu kan. Wah sekarang hancur gitu. Nah si pendeta ini tiba-tiba merespon, kebanyakan dosa sih lu. Udah disuruh bertobat gak bertobat. Sekarang Tuhan sendiri kan yang hukum. Gitu ya. Kemudian si jemaatnya ini bilang tadi, tapi rumah Bapak juga kena loh. Makanya terus si pendeta ini ngomongnya lain ya. Dia bilang apa? Memang rencana Tuhan itu. Kadang-kadang rencana Tuhan melampaui akal pikir kita. Gemes ya Bapak Ibu ya. Bawaannya pengen mites gitu kan. Ya saudara-saudara,
John Calvin, Bapak gereja kita GKI ini kan termasuk Calvinis gitu ya. John Calvin itu pernah berkata begini, pada saat setiap orang siap untuk mengecap orang lain dengan kepahitan yang hebat, hanya sedikit orang yang menerapkan itu pada dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau seandainya saudara saya itu mengalami kemalangan, saya dengan cepat bisa langsung merespon dan berkata, makanya segera bertobat, penghukuman itu dari Tuhan. Kalau orang lain yang alami. Tapi kalau saya yang mengalami kemalangan ini, saya pura-pura gak lihat dosa saya. Ya atau ya? Ya gitu deh. Nah saudara, bacaan kita hari ini sebetulnya mau mengajak kita bicara dalam tentang hal ini. Injil Yohanes pasal 9 itu sebetulnya ada dari ayat 1 sampai 41. Saudara-saudara boleh baca nanti di rumah. Tapi beneran dibaca apa enggak? Kalau gitu kita baca sekarang aja lah. Ayo, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Walaupun kita pegang yang dua versi ya, mungkin Bapak Ibu masih TB1, saya TB2, kita baca sampai selesai. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu, yang perempuan membaca ayat yang kedua, yang laki-laki membaca ayat yang ketiga. Ya, saya baca ayat 1, yang perempuan membaca ayat 2, yang laki-laki baca ayat 3, begitu terus gantian kita, ya. Nanti saya di ayat yang keempat, terus yang perempuan 5, terus yang laki-laki 6. Terus begitu ya. Mungkin rekan-rekan PNK bisa dibantu ikut membaca dengan juga memakai mic supaya yang live streaming juga bisa ikut mendengar bacaan kita. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Laki-laki? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Lalu kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa menjadi celik? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana mungkin mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat.
Namun yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang itu, tadinya buta itu, dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah aku katakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil menghina mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka pun berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Nyanyi haleluya lagi kita? Ya, jadi ceritanya jelas ya Bapak Ibu, ada seorang buta, kemudian Yesus lagi lewat, Yesus nggak sendirian, ada murid-muridnya di sana. Dan pada waktu itu murid-muridnya Yesus itu mencoba untuk menanyakan sesuatu.
Dan selanjutnya kita sudah baca bersama-sama. Jadi saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 9 ini adalah sebuah narasi tentang penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta ini dikatakan buta sejak lahir. Ya. Namun sekalipun judulnya atau sekalipun banyak orang yang mengambil dan memaknai kisah ini sebatas Yesus punya kuasa untuk membuat yang buta menjadi melihat, yang tuli menjadi mendengar gitu ya. Kisah ini punya dua makna yang dalam. Bukan cuma sekedar menceritakan kuasa akan penyembuhan. Tapi kisah ini punya dua makna yang mendalam. Yang pertama adalah Yesus dalam narasi Yohanes 9 sedang mereformasi konsep berpikir orang Yahudi. Yesus sedang mereformasi konsep berpikir orang Yahudi yang sudah dalam tanda petik kuno. Apa yang dimaksud dengan direformasi? Yesus sedang berupaya untuk merubah sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah kadung kasep dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Suatu sistem yang itu sudah tiba-tiba menjadi dipercaya oleh massa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Yesus itu merengkuh seorang yang buta, yang memang dimarginalkan, dipinggirkan oleh pemuka agama Yahudi, bahkan oleh masyarakat. Jadi ada dua pesan mendalam ini. Saya akan coba bahas dari yang pertama. Bagaimana Yesus mereformasi konsep kebenaran yang usang, konsep berpikir yang usang dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus memulainya dengan stigma. Yesus memulainya dengan stigma. Saudara-saudara, di ayat yang kedua, ketika Yesus lagi berjalan lewat, lihat ada orang buta di sana. Kita tahu Yesus tidak berjalan sendirian karena di ayat yang kedua dijelaskan bahwa Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus, "Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Lah kok murid-murid ujuk-ujuk bisa bertanya begitu? Karena stigma masyarakat. Orang Yahudi, pertanyaan murid-murid Yesus ini itu bersifat stigmatis yang memang terbentuk dari pemahaman klasik Yudaisme. Yudaisme itu apa? Ya tradisi, ya ritual, ya cara berpikir, cara berjalan, cara melakukan sesuatu gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu ada anak-anaknya yang mau sekolah teologi, biasanya di sekolah-sekolah teologi ada materi soal Yudaisme ini. Berkenalan dengan tradisi-tradisi Yahudi pada waktu konteks Alkitab, beda dengan zaman yang sekarang. Nah, pemikiran klasik dari Yudaisme itu adalah satu, kalau ada seseorang yang sakit dalam waktu lama, enggak sembuh-sembuh, maka dia akan berpikir, ini hukuman Tuhan, ini dosa. Ingat cerita tentang seorang yang sakit pendarahan lama? Wah, dia berdosa tuh. Yesus menjamah perempuan berdosa. 2, disabilitas. Atau dengan kata lain ada perbedaan. Atau maaf kata kecacatan. Pasti ada dosanya. Itu pemikiran klasik Yahudi. 3, misalnya suatu bangsa lagi perang gitu ya, sudah luar biasa permohonannya, lagi sudah latihan, sudah luar biasa, bahkan mungkin melakukan ritual-ritual, tiba-tiba dalam perang itu kalah berperang, mereka pulang, masyarakat langsung akan mengatakan pasti ada yang berdosa di antara kamu, sehingga kamu itu kalah dalam perang. Yang berikutnya adalah kemiskinan. Orang yang miskin dalam struktur Yudaisme itu adalah orang yang berdosa.
Makanya nggak heran saudara-saudara kalau ngelihat bacaan Lukas ya kemarin dalam ibadah penghiburan saya sampaikan dalam ibadah duka cita. Ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin. Itu sampai borokan, sampai cuma berharap dari remah-remah roti. Kenapa itu nggak dikasihkan? Karena takut dalam tanda petik dosanya nular. Miskinnya nanti nular. Padahal nggak ada pemikiran begitu. Masa dosa bisa nular? Takut dosanya nular, jadi orang itu nggak diberkati, nggak kaya lagi dan lain sebagainya. Makanya orang itu sudah duduk di depan pintu, si orang kaya ini berpesta dengan luar biasa, mengharapkan si orang miskin ini hanya mengharapkan remah-remah roti. Dilirik aja enggak. Mereka dimarginalkan. Kehidupan dalam sakit penyakit yang panjang, disabilitas, kekalahan dalam perang, kemiskinan, itu dianggap sebagai hukuman atas dosa. Tidak sedikit yang mengatakan itu tulah. Bahkan waktu COVID-19 melanda, sebagian orang juga masih ada yang punya pemikiran begini. Ini gara-gara manusia udah banyak berdosa nih. Makanya sekarang Tuhan menyatakan murkanya nih. Bertobat sungguh-sungguh gitu kan. Gara-gara orang tua sama anak berantem nih. Makanya sekarang dirumahin semua. Padahal dirumahin juga waktu itu banyak berantemnya. Nih suami istri gara-garanya sering berantem nih. Kamu gak tahu aku capek kerja di luar. Kamu gak tahu aku beres-beres di rumah. Dirumahin berdua kan. Pandemi kan kita di rumah semua. Sama aja tetap berantem. Cucian piring sama cucian baju tambah banyak. Ada yang punya pemikiran begitu ketika pandemi kemarin. Ini gara-gara berdosa. Gara-gara kita udah luar biasa berdosa. Makanya persekutuan-persekutuan doa luar biasa mulai diminati. Supaya bencana itu tidak kemudian terjadi. Nah, stigma yang muncul ini kemudian membuat murid-murid Yesus itu jadi punya pemikiran atau pertanyaan itu terkesan punya rasa pertanyaan yang menghakimi. Namun dalam situasi ini Yesus mau membereskan soal paradigma ini. Yesus mau membereskan soal stigma ini dengan menghadirkan paradigma yang baru, cara pandang yang baru. Yesus mau memberi label yang baru dalam situasi ini. Makanya di ayat 3 di sana Yesus menjelaskan kebutaan orang ini bukan akibat dosa. Kebutaan orang ini melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam orang itu. Bahkan dalam hal itu gitu ya, dinyatakan di hadapan orang-orang yang punya kuasa. Kenapa saya ajak saudara-saudara membaca dari ayat 1 sampai 41? Kita mau melihat kekonsistenan Yesus ketika sedang merubah cara berpikir orang-orang Yahudi. Yesus bukan cuma mau ngajarin murid-muridnya. Yesus bukan cuma mau ngajarin si murid-muridnya ini. Tapi Yesus mau ngajarin juga orang-orang Farisi. Ayat 40 tadi kan dituliskan. Yesus juga mengatakan itu di hadapan beberapa orang Farisi. Bukan karena dosa. Kebutaan orang ini bukan karena dosa. Secara konsisten Yesus menolak sikap menghakimi kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Farisi. Yesus mengajarkan daripada menghakimi, mulailah mengasihi. Dan itu menjadi makna yang kedua dalam bacaan kita. Bagaimana Yesus merengkuh seorang buta yang dimarginalkan. Saudara, di kehidupan kita sekarang, penyandang disabilitas itu sampai dengan saat ini masih sering dipandang sebelah mata. Masih sering tidak diberi ruang. Bahkan di dalam keluarga. Kalau saudara-saudara baca tadi ya, kita sama-sama membacanya di ayat yang mulai 20-an itu tadi.
Orang buta yang sudah dicelikan ini dibawa pulang buat diklarifikasi. Ini bener nggak anak kamu? Bapak ibunya, ini bener nggak anak kamu? Mereka jawab apa? Iya, bener, ini anak saya. Ini anak yang kamu lahirkan buta? Iya bener. Begitu ditanya, gimana dia bisa jadi buta? Bapak ibunya ngejawab, kami nggak tahu. Sampai di sini Bapak Ibu, saya bisa mewajarkan kenapa orang tuanya bilang nggak tahu. Kenapa? Karena orang yang dalam kategori punya dosa, dihukum Tuhan, tidak pernah tinggal di dalam rumah. Bahkan di luar teras rumah juga kalau bisa jangan. Mereka tinggal di pinggir-pinggir kota. Bahkan orang banyak tadi ketika melihat anak ini, ketika melihat orang ini, mereka bilang apa? Bukankah dia pengemis? Nggak boleh ada dalam lingkungan keluarga. Wajar ketika dibilang tidak tahu. Tapi kan ya anaknya udah balik ya. Udah nggak buta lagi. Udah melek. Ketika ditanya lagi, kenapa? Ayat 22 bilang, orang tuanya tetap ngejawab. Ayat 21, tanya aja sendiri sama dia. Dia kan udah dewasa. Orang dewasa pada waktu itu bisa bersaksi untuk dirinya sendiri kan. Tanya aja sendiri sama dia kan udah dewasa. Dia bisa berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ayat 22, ini yang bikin saya miris. Ketika tahu, ternyata soal tidak tahu itu bukan tidak tahu. Lebih ke nggak mau tahu. Ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Keluarga, ini anggota keluarganya nggak mau mengakui, nggak mau menolong. Anaknya yang dulunya buta dicelikan, bisa melihat siapa bapaknya, siapa ibunya. Pulang ke rumah tidak ikut bahagia orang tuanya. Malah justru orang tuanya bersembunyi di balik kata dewasa. Keluarga tidak menjadi rumah. Miris saudara-saudara kalau baca ini. Dan kalau kita lihat ya, ketika ini baru dalam lingkup rumah. Tadi saya katakan penyandang disabilitas sampai dengan saat ini sering dipandang sebelah mata. Saya kemarin coba cari ragam disabilitas itu apa aja sih. Dari situs kemendikbud.go.id di sini dicatatkan ada 10 disabilitas. Saya bacakan beberapa. Disabilitas netra, buta dari lahir atau low vision. Disabilitas rungu, tuli atau hard of hearing. Disabilitas daksa, di sini bilang terganggunya fungsi gerak, entah mungkin karena diamputasi, lumpuh layu, atau akibat stroke, atau akibat kusta. Disabilitas intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Atau mungkin ada juga di sini dicatatkan disabilitas gangguan emosi, perilaku. Yang dicontohkan adalah internalizing. Semoga saya nggak salah. Behavior. Perilaku yang melibatkan konflik mental emosional seperti depresi dan kecemasan. Disabilitas komunikasi. Disabilitas mental. Disabilitas perhatian atau perhatian dan hiperaktivitas. Banyak ya Bapak Ibu? Banyak. Bagaimana kita bersama dengan mereka? Mereka ada loh di antara kita. Hari ini ketika kita sebagai keluarga Tuhan
dipanggil untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Tuhan lagi ngajarin kita, daripada menghakimi, mulailah mengasihi. Tuhan kita itu Tuhan yang berbela rasa. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih. Saudara, apa yang Yesus lakukan pada orang buta itu? Yesus bukan cuma sekedar membuatnya melihat. Yesus menunjukkan bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Gary Chapman mengatakan, word of affirmation, kata-kata pujian. Yang kedua, quality time, kebersamaan. Yang ketiga, act of service, pertolongan atau pelayanan. Yang keempat, apa? Ada yang tahu? Physical touch, sentuhan. Yang kelima, apa? Ada 5. Apa? Apa Kak? Hadiah. Apa yang Yesus kasih sama orang buta ini, saudara-saudara? Yesus bukan cuma kasih anugerah keselamatan. Yesus bukan cuma kasih quality time. Yesus bersama dengan dia, bukan mendampingi dia di hadapan orang-orang yang menolak dia. Yesus bukan cuma sekedar kasih kata pujian bahwa kamu ikut aku ya. Yesus kasih sentuhan. Tadi dikatakan dia bikin lumpur, dia oleskan. Kan gak mungkin diolesin ngambang. Yesus sentuh dengan penuh kasih. Yesus kita itu Yesus yang penuh dengan kasih. Yesus menyembuhkan dengan kata-kata, juga dengan sentuhan. Sentuhan yang berupa ungkapan kasih. Karena di dalam sentuhan itu ada kehadiran, ada kedekatan, ada kelembutan. Saudara, saya mau tanya nih. Kita bicara agak sedikit keluar dari gereja ya. Kalau saudara keluar dari gereja, saudara pergi ke arah timur, di sana tuh ada 1 orang yang berperawakan ala wes bocailah. Pasti tahu nih beberapa. Kadang begini, di lampu merah seringnya ya, padahal tempat nongkrongannya banyak, saya sekarang udah bestie sama dia. Jadi kalau pagi itu di depan SMP 1. Kalau udah mulai sampai agak malam gitu ya, nanti dia pindah. Kalau enggak ke sebelah utara lampu merah, sebelah selatan. Dekat sekolah di sana. Pokoknya di sekitaran Gunung Lawu. Atau dia masuk ke dalam sekolah SMP 1. Ngapain? Katanya sih sembayang kalau saya tanya. Tahulah pasti orangnya kan. Gimana kita ketika ketemu sama dia? Lagi naik motor, berhenti di lampu merah karena merah. Mbak, saya Mbak. Udah bestie saya, jadi saya hafal kata-katanya kan. Kita ngapain? Biasanya kita liatin. Sama gesturnya biasanya gimana? Iya enggak? Betul enggak? Apalagi kalau kita lagi turun ke salah satu minimarket yang merah itu, tiba-tiba dideketin, aku tuh kono es teh, tuh kono teh, dia sebut mereknya lagi. Oh potong iki langsung dan gage mlebu rumah, mlebu minimarket, biasanya gitu kan. Awal-awal saya juga begitu Bapak Ibu, beneran, ya siapa yang gak takut ya gak? Beneran, saya masih baru datang nih, orang baru di Blora, baru datang. Tinggal di pastori sendirian, kan? Mana anak remaja kadang suka ini, Ci nggak horor di situ gitu ya. Tuh udah takut. Saya bilang saya lebih takut sama yang kelihatan, bukan maksudnya nantang nih gitu ya. Tapi saya lebih takut sama yang kelihatan. Bener loh, Tuhan kasih satu peristiwa ini. Siang-siang, jadi sarapan yang kesiangan.
saya tuh pengen beli nasi pecel, dulu di dekat situ ada, gitu ya, dekat rumahnya Waktun itu sebelum jembatan tuh ada tuh nasi pecel. Saya cuman bawa pas beneran karena udah tahu di situ harganya berapa. Udahlah nggak usah bawa banyak-banyak. Keluar Pastori saya belok kanan karena memang mau ke sana kan lewat dalam. Belok kanan lagi sesudah jembatan kecil ada pos kamling. Kalau Bapak Ibu lewat situ pasti tahu, ya. Nah, si Bapak ini ada di pos kamling situ di samping. Saya kan nggak tahu pertamanya kan, cuman ya begitu lewat pos kamling set dipanggil, Mbak. Ya gimana ya, penampilannya kan Bapak Ibu tahu ya, sudah nggak pernah sisiran, kadang nggak pakai baju, celananya pendek, kotor, dekil, kadang aromanya juga luar biasa gitu ya. Dia bawa kresek-kresek, dia berdiri di situ. Ya masa saya nggak jawab kan? Ini satu langkah yang agak sedikit baik tapi sebenarnya saya takut. Iya Pak, sambil takut-takut nih, tangan masih begini nih. Kalau apa-apa saya siap lari pokoknya. Iya Pak, meh lu ngondi kowe Mbak? Belai, saya langsung gitu. Lu ngondi Mbak? Mau beli nasi pecel Pak? Saya jawab lagi kan, mau beli nasi pecel Pak. Oh, nek duwe-duwe aku tukokno gorengan. Oh berarti agak beres nih pikir saya nih. Tukokno gorengan. Hah? Oh iya Pak, belai piye iki yo duitku pas toh. Tapi uang saya pas ya Pak. Masih ngobrol nih saya. Siapa yang gitu ya? Terus uang saya pas Pak. Ya udah. Terus oh ya wis, ra usah. Jam piro iki? Tanya gitu. Gak bawa jam Pak, HP aja gak bawa. Udah saking polosnya mau diapa-apain pasrah pokoknya ya. Nih gak bawa Pak, gak bawa jam. Oh ya wis. Saya balik bawa nasi pecel, tuh orang masih di situ Bapak Ibu. Waduh, gimana nih gitu kan. Tiba-tiba dia langsung ngomong begini, Omah mundi Mbak. Orang mana yang gak takut ya gak? Omah mundi Mbak. Oh nasi pecelnya saya pegang kenceng-kenceng. Saya jalan makin cepet, sudut mata ini kan bisa agak sedikit ngelihat ke belakang ya Bapak Ibu ya. Saya lihat nih, dari sudut mata ini, kok tiba-tiba dia cangking kresek-kreseknya itu, dia jalan di belakang saya. Wah, saya jalannya makin cepet, pokoknya jangan ketahuan kalau kamu takut, jangan ketahuan kalau kamu takut. Masuk Pastori, saya buka gembok, saya langsung gembok, saya lari ke belakang Pastori. Saya ngumpet di belakang Pastori. Ruang makan yang ada di belakang Pastori, dapur itu kan open ya Bapak Ibu. Saya sembunyi di belakang tembok itu. Tapi setelah peristiwa itu saya ketika saya udah gembok, saya berusaha tarik napas dalam ketakutan saya, gitu ya. Dalam hati itu saya udah mikir begini, maaf nih ya, saya ngoblokin diri saya sendiri. Saya bilang, goblok amat lu kenapa nggak langsung masuk rumah? Kan dia juga nggak tahu pintunya udah digembok gitu. Itu saya ngomong begitu sama diri saya sendiri. Saya ngumpet beneran di belakang tembok saya begini, terus ngintip-ngintip begini lagi. Ini orang udah lewat apa belum? Pas saya begini, pas dia begitu di pagar. Waduh, tuh ya. Itu perjumpaan pertama saya. Saya takut Bapak Ibu, beneran. Perjumpaan kedua. Pulang rapat majelis. Rapat majelis waktu itu kadang-kadang 2 hari ya. Hari ini rapat selesai besok 10:30. 2 hari kan. Tapi waktu itu selesai gasik 10:30. Kasihkan, pulang rasanya pengen langsung masuk Pastori istirahat. Naik motor dengan saya baru belajar naik motor juga di Blora kan. Naik motor dengan ketidakmampuan yang ada gitu ya. Sudah mau rating kanan, Bapak itu ada di depan Pastori Bapak Ibu. Ngapain dia? Dia begini-begini. Beneran, saya yang udah mulai rating dari ujung lorong, tiba-tiba langsung lurus, muter. Saya tuh paling gak berani lewat Ayani waktu itu, tapi dengan kemampuan waktu itu entah gimana caranya saya berani lewat Ayani. Saya muter alun-alun ngisi waktu sampai memastikan orang itu gak ada di depan Pastori. Baru saya masuk ke Pastori. Perjumpaan kedua. Mulailah saya mendapat informasi seputar Bapak ini. Oh, dia itu pernah depresi. Dia itu pernah punya persoalan keluarga. Dia itu tadi
tadinya seorang yang begini, dia terkenal kok di daerah sini, dia orangnya baik begini-begini, gitu ya. Dari situ saya mulai berdamai dengan ketakutan saya. Kadang kalau saya ketemu gitu ya, masih sering dipanggil, apalagi kalau pas jalan dari pastori ke gereja. Mbak, duwe sewu. Mulai saya keluarin, saya kadang siapin sengaja. Dari pastori di kantong tuh ada 2000-an saya siapin. Mbak, duwe sewu. Ada Pak, saya kasih. Dikembaliin loh. Aku njaluk sewu. 2000-an saya disusui loh. Menarik ya. Terus tiba-tiba dalam satu pagi ketemu lagi gitu. Mbak, duwe katok. Oh, duwe. Neng tak nggo aku dewe aku. Udah mulai kayak bestie kan. Terus kemarin waktu perkunjungan gitu ya, atau lagi naik motor berhenti di lampu merah gitu kan. Kalau orang lain berhentinya kalau ada bapak itu agak jauh. Saya sengaja mepet trotoar sekarang. Ngapain? Ya nyapa, disapa. Bapak itu kemarin waktu kami mau ke rumah sakit lagi makan, ya Bun ya, lagi makan. Saya bilang, Pak sarapan, udah kayak bestie kan? Sarapan, iya Mbak sarapan. Mbak, kayak nggak duitku nggak parkir ya Mas. Oh alah, ya wes kono nang mangkat, gue salah ijo. Udah ngobrol biasa. Kadang kalau ketemu gitu ya, saya sempat bilang mandi dulu. Nanti kalau mandi, kalau saya ada kaos saya kasih kaos, tapi mandi dulu. Dulu ada yang mandiin katanya, sekarang nggak ada. Ya saya nggak punya maksud apa-apa. Saya cuma mencoba untuk melihat dia sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu tahu, pekerjaan misionaris yang pergi ke pedalaman-pedalaman, itu juga dimulai dengan hal-hal yang mungkin menurut kita. Waktu dulu Komisi Anak mengundang siapa evangelis, siapa ya yang jadi guru Injil di Papua. Kemarin ketika saya cuti pulang ke Pekalongan mendengar khotbah Pendeta Rinta, Hai Cirinta, ya. Pendeta Rinta juga cerita dia ke Papua. Apa yang dilakukan? Menolong kebersihan anak-anak di sana. Ketika mereka melakukan misi, enggak langsung, ayo adik-adik kita sekolah minggu. Dari terbit matahari, enggak. Ditolong dulu kebersihannya. Ayo sini, itu yang ada di sini cair-cairnya dilapin dulu satu-satu. Bahkan ketika mereka melihat ada orang yang baru datang, bawaannya pengen peluk kan, peluk gitu. Dengan, tahu sendirilah ya, saya kalau nyebut nanti pada nggak makan. Tuh ya, tahu itu blewer-blewer begitu. Langsung tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba baju kita jadi tisu mendadak. Itu pekerjaan Injil yang dilakukan. Masa iya begitu dia mau datang, hai mama pendeta, kan biasanya panggilnya gitu kan. Apa yang mereka, jangan kamu masih aduh, jangan. Atau kita langsung hand sanitizer-nya keluarin. Apa yang terjadi? Injil tidak akan pernah diberitakan. Mereka menerima hal-hal itu. Karena Yesus pun merangkul mereka. Yesus mengasihi mereka. Saudara, berhentilah untuk menghakimi. Mulailah untuk mengasihi, supaya kehidupan kita membawa kasih sebagai pesan, bukan penghakiman. Jadi, keluarga yang dipanggil ikut serta dalam menyatakan pekerjaan Allah adalah keluarga yang mampu, yang mau menjadikan satu membernya merasa dikasihi hari ini. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama di dalam doa syafaat. Saya punya satu pertanyaan sebelum doa syafaat, Bapak Ibu. Apakah kita mau bersedia untuk mulai mengasihi? Boleh dijawab? Bersedia, mau. Kita mau mulai dari satu langkah kecil. Mari kita saling mendoakan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mendoakan orang yang ada di depan atau yang ada di belakang Bapak Ibu. Saya kasih waktu sebentar saja untuk boleh bertanya, hari ini mau didoakan apa? Yang di depan dan yang di belakang. Tanya pokok doa aja ya, jangan reuni ya. Sudah? Kalau mau dilanjut sesi curhat nanti habis kebaktian. Tolong jangan sekarang ya. Kita mau saling mendoakan. Saya beri kesempatan pada waktu ini, Bapak Ibu boleh berdoa terlebih dahulu secara pribadi, nanti saya menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, dengarlah doa kami pada saat ini. Karena sesungguhnya kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Bahkan ketika kami sedang bergumul dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, hadirlah ya Tuhan, melalui sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami, sehingga kami tidak merasa sendirian, dan kami memiliki teman seperjalanan. Dan biarlah kehadiran mereka juga boleh mencerminkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga ke depan. Pada hari Kamis besok, kami akan bersama-sama sebagai pasutri untuk belajar bersama, untuk kembali memaknai hubungan, untuk saling terhubung lagi.
Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan boleh tolong kami, agar kami boleh semakin dimampukan dalam situasi ini. Kami boleh belajar bersama. Tuhan pimpin Pendeta Kaleb dalam perjalanannya menuju Blora. Tuhan berkati segala materi yang sudah dipersiapkan. Tuhan tolong di dalam segala sesuatu yang akan kami diskusikan sepanjang belajar bersama. Pergumulan-pergumulan suami istri dalam hidup pernikahan. Kiranya Tuhan boleh hadirkan anak-anak Tuhan rindu untuk terus belajar. Dan Tuhan berkati hamba Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam persiapan-persiapan Natal. Tuhan pimpin segala sesuatunya, termasuk keamanan kota kami, bangsa dan negara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuh-penuhnya semua itu hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau menjamah setiap kebutuhan kami, dan Engkau berpekara atas kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersehati, berdoa, percaya, diselamatkan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda, yang mendasari persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berkat terindah Ia
Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, kami bawa sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah ya Bapa Engkau berkati sehingga persembahan ini dapat untuk memuliakan nama-Mu. Kami bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus you brought heaven down. My sin was great, your love was great. No one could separate us now. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is.
Umat yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mampukanlah kami menjadi teladan kehidupan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kami siap mengajarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karenanya Dia anugerahkan keluarga untuk kita saling mengasihi. Keluarga beribu kasih, keluarga yang mau mengasihi Tuhan, keluarga beribu kasih, juga mau mengasihi yang lain seperti mengasihi dirinya, karena Tuhan lebih dulu mengasihinya. Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi kamu, karenanya Dia anugerahkan keluarga untuk kita saling mengasihi. Keluarga beribu kasih, keluarga yang mau mengasihi Tuhan, keluarga beribu kasih, juga mau mengasihi yang lain seperti mengasihi dirinya, karena Tuhan lebih dulu mengasihinya, karena Tuhan lebih dulu mengasihinya. Itulah keluarga beribu kasih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sambil mengingat pelukan cahaya dan kehangatan Allah bagi keluargamu. Pergilah dalam cinta agar semangat menularkan cinta kasih terus membara di tengah keluargamu. Pergilah dalam keindahan agar sinar yang anggun terlihat di tengah dunia. Kami siap diutus pergi menjadi saksinya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin.